Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara memeriksa komponen-komponen yang ada di tune up. Seperti itu. Maka nama saya Diki Spulo, ini Rian Septiana, Yosa Hendra Suara, Ian Syahroni, Arif Fadila, Deham Cipta. Ya, pertama-tama kita membersihkan filter udara. Membuka dulu tutupnya. Ya, kita lihat di sini filter udaranya masih bersih, jadi tidak perlu dibersihkan. Apabila kotor, bersihkan, disemprot dengan angin kompresor. Mari kita pasang lagi. Ya, begitulah cara pembersihan filter udara. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada tali kipas atau disebut penbel. Di sini kita melihat apakah ada keretakan pada penbel tersebut atau tidak. Kita cek juga kekencangan pada penbel tersebut, apakah ini sesuai atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan, penbel ini ternyata dalam masih keadaan normal atau masih layak digunakan atau layak pakai. Untuk selanjutnya kita pengecekan pada oli yang ada di mesin ini. Apakah olinya masih ada atau sudah habis? Kita lakukan cek pengecekan. Karena seperti ini. Kalau misalkan tidak mau kotor pakai majun, ya buktinya tuh masih ada oli dan masih ada di garis F-nya. Tidak kelihatan ya karena terlalu masih dengan oli. Nah, oli ini masih ada nih. Berarti kita tidak perlu menggantinya. Kalau misalkan olinya sudah habis, nah kita harus menggantinya agar mesin bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa kondisi baterai. Nah, pertama kita lihat dulu apakah baut pada baterai ini kendor atau tidak. Nah, apabila baut ini kendor, kita kencangkan. Nah, lalu kita memeriksa kondisi baterai apakah ini berdebu atau tidak. Kalau misalkan berdebu, bisa kita bersihkan dengan air atau dengan cara dielap seperti ini. Kalau misalkan debunya itu tidak terlalu tebal. Kalau misalkan debunya tebal, kita pakai air. Lalu selanjutnya kita memeriksa kondisi air baterai tersebut atau air aki. Kita buka di sini. Nah, bisa dilihat di sini ternyata masih dalam kondisi batas aman gitu. Jadi masih bisa digunakan. Ya, sekarang kita mau mengecek dan mengisi ulang air radiator. Kita lihat dari penampungan air radiatornya kosong ya. Sekarang kita buka tutupnya untuk mengisi ulang air radiatornya. Kita isi menekan air full air radiator dan sesuai untuk mobil ini. Isi ulang, isi sampai penuh atau sampai secukupnya ya. Isi sampai full. Sampai terbang full ya. Anjing orang nabi. Sampai ke situ ya, ada tandanya.
kembali radiator ini. Dan sekarang kita gunakan. Sudah pengisian air radiator. Pengecekan pada koil menggunakan multimeter ya. Multimeter digital punya sendiri, punya Iqbal Hamam. Nah, di sini pengecekan koil itu kita cek antara minus dan plusnya untuk mengetahui apakah koil ini masih berfungsi atau tidak. Secara job sheet yang kita ketahui, yang dikasih sama dosen pembimbing kita, job sheet yang di sana menerangkan bahwa koil yang bagus itu antara 1,35 sampai 2,09, itu yang posisi dingin. Kalau misalkan koilnya sudah dipakai, itu akan mencapai 1,71 sampai 2,46. Nah, kita cek menggunakan multimeter ini koil dalam keadaan dingin, apakah mencapai 1,35 atau 2,09 atau melebihi. Jika melebihi, mungkin koil ini ada permasalahan ya, ada bermasalah koil yang harus diganti. Kita cek di sini, ininya ke minus, ininya ke plus, ini ke minus, dan terbukti terbukti 3,1 atau 3,0. Di sini terbukti bahwa koil ini melebihi di antara angka 1,35 sampai 2,09. Yang artinya koil ini berarti bermasalah. Pengapiannya ini bermasalah nih. Harus diganti koilnya. Mungkin langkah yang pertama pengecekan koil seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita pengecekan daya pada baterai. Di sini kita arahkan ke DC ya, ke 20. Kita cek plus dan minusnya, apakah baterai ini berkurang atau masih bagus. Dan ternyata hasilnya 11,34, sekitar 34 atau 35. Artinya baterai ini masih layak digunakan, masih bisa digunakan. Kalau misalkan baterai ini kurang dari 8, baru baterai ini harus dicas. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengukur tahanan kabel tegangan tinggi, di mana tahanan tinggi ini maksimumnya itu 25.000 ohm. Apabila tahanannya melebihi itu, maka tahanan ini tidak sesuai dengan yang di job sheet, jadi ya, tidak normal. Lanjut ke pengukurannya seperti ini. Kita ukur menggunakan multimeter. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu berkisar antara 1,07 sampai 1,08 ribu ohm. Jadi masih sesuai standar karena tidak melebihi dari job sheet tersebut. Selanjutnya saya akan mengukur tahanan pada koil sekunder. Bisa dilihat tegangannya normal apabila dalam keadaan dingin. Selanjutnya kita akan pemeriksaan vakum advancer dengan menggunakan pistol udara atau dengan cara dihisap. Apabila vakum advancer tidak bergerak, maka kondisi sudah tidak baik. Nah, pertama-tama kita tarik dulu di sini selang yang ujung. Nah, lalu kita hisap. Nah, di sini tidak terasa adanya kebocoran. Lalu setelah ini kita pasangkan lagi seperti semula. Lalu kita akan mengukur tahanan
terminal B dan terminal plus. Mana aja? Multimeter menunjukkan di angka 1,1 ohm, yang berarti terminal ini normal pada posisi dingin. Ya, pertama-tama di sini saya akan mengukur kerenggangan platina. Kerenggangan maksimumnya. Pertama-tama mengukur dulu tutup platinanya. Selanjutnya mengukur celah platina menggunakan filler gauge ya, yang 0,5 untuk mengukur kerenggangannya dan menemukan kerenggangan maksimumnya. Setelah menemukan kerenggangan maksimumnya itu 0,5. Mungkin itu saja praktik yang kelompok 2 sudah lakukan. Mohon maaf apabila kurang lengkap dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.